Bab 2089. Bertaruh dia akan mati. Wira memandang Jaden dengan gugup, matanya penuh harapan. Saat tahu bahwa Alex menghasut 3 keluarga kaya untuk berurusan dengan keluarga Setiawan dan bertemu dengan Jerry, dia menyadari bahwa keluarga He akan merosot. Tak diduga, dalam keadaan seperti itu, datanglah Jaden si pewaris keluarga Jiang, keluarga teratas di alam bawah bela diri kuno. Meskipun orang-orang dari keluarga Setiawan pernah datang ke keluarga He sebelumnya, kali ini berbeda. Kali ini mereka adalah orang-orang dari inti kekuasaan keluarga Setiawan yang sebenarnya. Jaden mengangkat alisnya, tetapi sebelum dia sempat bicara, seorang tetua di belakangnya berteriak dengan marah, "Kamu berani sekali, berani menegosiasikan persyaratan dengan Tuan Muda Jaden. Kamu ingin mati." Saat kata-katanya terucap, kekuatan langit yang menakutkan turun ke keluarga He. Orang-orang keluarga He semuanya gemetar. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Wira merasakannya dengan sangat jelas, perasaan tercekik membuat dia ingin berlutut di tanah dan memohon. Jaden melambaikan tangannya, dan tetua itu menarik tekanan seni bela dirinya, dan Wira merasa jauh lebih baik. Jaden menatap Wira dengan dingin dan berbicara, "Pemimpin keluarga He, apakah kamu berpikir kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku?" Wira segera berbicara, "Tuan Muda Jaden, jangan salah paham, bagaimana aku berani menegosiasikan persyaratan denganmu? Aku tentu saja sangat senang menjadi bagian dari keluarga Jiang. Hanya saja..." Bicara sampai di sini, dia tiba-tiba berhenti, seolah ragu-ragu untuk berbicara. Jaden mendengus dingin sambil berbicara, "Jangan menutupi apapun di depanku. Jika terjadi lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun." Wira gemetar, dia tidak menyangka pemikirannya terlihat jelas oleh lawan. Dia tidak berani menyembunyikannya dan segera berbicara, "Tuan Jaden, kamu pasti kenal tetua keempat dari Dewan Tetua. Dia sekarang masih di Provinsi Pusat." Sejujurnya, keluarga He telah menyinggung tetua keempat. Takutnya tidak lama lagi tetua keempat bakal mengambil tindakan terhadap keluarga He. "Aku tidak memiliki keinginan lebih lainnya. Aku hanya berharap saat tetua keempat menyerang keluarga He, Tuan Muda Jaden bisa membantu keluarga He menghadangnya." Tentu saja, meskipun Tuan Jaden tidak mau menyinggung tetua keempat demi keluarga He, aku bisa memahami, aku akan tetap memimpin seluruh keluarga He untuk tunduk pada keluarga Jiang. Jaden mengerutkan kening. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti ucapan Wira? Jaden berbicara dengan ekspresi dingin, "Jangan khawatir, karena aku minta keluarga He tunduk pada keluarga Jiang, aku tentu akan melindungi keluarga He. Meskipun pihak lawan adalah tetua keempat, lalu kenapa? Apakah mungkin dia masih berani menyerang pewaris keluarga Jiang aku ini?" Mendengar ini, Wira langsung gembira dan berbicara dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak, Tuan Muda Jaden. Mulai hari ini, keluarga He hanya akan mengikuti Tuan Muda Jaden." Segera, 12 prajurit keluarga Jiang menetap di keluarga He. Wira memberi perintah, setiap kamar rumah keluarga He diatur wanita cantik untuk melayani para petarung keluarga Jiang. Bukan hanya keluarga Jiang yang tidak malu akan hal ini, tetapi mereka juga sangat bahagia dan bahkan berharap agar wanita di keluarga sendiri akan disukai oleh para petarung keluarga Jiang. Ke-12 petarung ini semuanya adalah petarung alam surgawa sejati. Perlu diketahui, di dunia sekuler saat ini, hanya sedikit petarung yang benar-benar berhasil menerobos alam surgawa. Jika keluarga He memiliki seorang master alam surgawa, status keluarga He di Provinsi Pusat tidak akan merosot selama 10 tahun. "Ayah, Tuan Muda Jaden sama sekali tidak puas dengan wanita cantik yang kita atur. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau aku pergi keluar untuk mencari pada wanita cantik?" Alex mencari Wira dan berbicara dengan ekspresi khawatir. Petarung lainnya sangat puas dengan pengaturan keluarga He, tetapi hanya Jaden yang bersikap kasar, membuat Alex sangat ketakutan. Wira mengerutkan kening dan berbicara dengan nada dingin, "Tuan Muda Jaden pasti merasa wanita cantik yang kamu atur terlalu kotor, makanya dia tidak tertarik pada wanita. Aku sudah bilang dengan kalian, harus menjaga baik wanita muda di keluarga He, minta mereka jaga keperawanan mereka dengan baik. Begitu punya kesempatan, mereka bisa terbang ke langit. Sekarang sebaliknya,
semuanya sudah tidak perawan. Aneh rasanya jika pewaris keluarga Jiang bisa menyukainya. Alex menundukkan kepalanya dan segera berbicara, ayah benar. Tetapi sekarang masalah ini sudah begini, kita harus cari cara untuk menanganinya sekarang. Kita tidak bisa meninggalkan Tuan Muda Jaden tanpa wanita pelayan, kan? Bicara sampai di sini, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berbicara dengan gembira. Ayah, aku sudah memikirkan orang yang tepat untuk melayani Jaden. Wira bertanya, siapa? Suli. Alex berbicara dengan penuh semangat, dulu saat aku membawa Suli kembali, aku sudah menyelidikinya, dia belum pernah menjalin hubungan, dan dia pasti masih perawan. Lagi pula, dia adalah wanita tercantik di keluarga He. Selama dia maju, Tuan Muda Jaden pasti tidak akan menolak. Mungkin saja dia akan memberi kita hadiah besar karena bahagia. Wira mengerutkan kening dan berbicara dengan suara serius, hubungan antara Suli dan Jerry sangat tidak biasa. Jika kita mengirimnya untuk melayani Jaden dan Jerry mengetahuinya, dia pasti tidak akan melepaskan masalah ini. Pandangan kejam melintas di dalam mata Alex, dia mengertakkan gigi sambil berbicara, ayah, pikirkanlah, siapa yang menyebabkan keluarga He jatuh ke dalam situasi ini. Itu karena tetua keempat usil. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin keluarga yang bersahabat dengan kita bisa mengkhianati kita? Jika bukan karena dia, keluarga Setiawan tidak akan bisa mendapatkan hak agensi pil obat, dan tidak akan memenuhi syarat untuk menggantikan keluarga He. Kalau begitu, kenapa kita harus takut padanya? Sekarang, keluarga He kita sudah menyerahkan diri kepada keluarga Jiang, dan dengan adanya Jaden, si pewaris keluarga Jiang, Jerry tidak bisa melakukan apa-apa terhadap keluarga He kita. Setelah mendengar ucapan Alex, Wira mengerutkan kening lebih dalam dan berbicara dengan serius, kamu sedang bertaruh dengan masa depan seluruh keluarga He. Sekali kamu kalah, keluarga He akan berakhir tragis. Alex berbicara dengan wajah bangga, ayah, bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu hal yang peluang menangnya 100% sebagai pertaruhan? Jerry dulu mengandalkan statusnya sebagai tetua keempat, lalu dengan berani menyerang para petarung dari keluarga bela diri kuno, tapi ini tidak berarti dia berani menyerang pewaris keluarga seni bela diri kuno. Jaden adalah pewaris masa depan keluarga Jiang. Jika Jerry berani menyentuhnya, keluarga Jiang pasti tidak akan melepaskannya. Kalau begitu, apa yang harus kita takuti? Kita tidak hanya ingin mengirim Suli pergi melayani Tuan Muda Jaden, kita juga ingin merilis berita ini dan dengan sengaja memberitahu Jerry tentang hal itu. Wira mengerutkan kening dan berbicara dengan nada dingin, kamu memprovokasi Jerry dan membuatnya kesal, konsekuensinya bakal sangat serius. Alex tersenyum dan berbicara, ayah, aku memang ingin membuatnya marah. Hanya dengan membuatnya marah, barulah dia berani datang ke keluarga He. 12 master seni bela diri kuno alam surgawa dari keluarga Jiang, mereka datang bersama pewaris keluarga Jiang dan kekuatan mereka pasti sangat kuat. Wira langsung terdiam, dia harus akui bahwa analisis Alex sangat bagus, dan dia juga tahu dengan perkataan Alex. Namun, dia masih merasa itu terlalu berisiko. Jerry menebas langit dengan satu pedang hari itu, dan hal ini membuat dirinya merasa sangat terkejut. Apakah Jaden benar-benar bisa menahan Jerry? Setelah merenung sejenak, kedua mata Wira perlahan terbuka, dia menatap Alex dan berbicara, kalau begini, ayo kita menggilas sekali dan bertaruhlah, bertaruh Jerry akan mati di tangan Jaden. Bersambung. Bab 2090 masih belum pergi. Provinsi Pusat, keluarga He, keluarga putra kedua, kamar Suli. Boom! Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Kalon bergegas masuk dengan wajah marah. Paman kedua. Melihat Kalon begitu agresif, Suli terkejut dan mengira dirinya sudah menyinggung Kalon. Kalon mengertakkan gigi sambil berbicara, Alex si bajingan itu, ternyata bicara ke ayahnya kalau dia ingin kamu melayani Jaden di keluarga petarung kuno, keluarga Jiang. Apa? Wajah Suli berubah drastis, dia menggigit bibir merahnya rat-rat, wajahnya penuh amarah dan kebencian. Kematian ibunya telah membuat dia membenci keluarga Jiang. Tidak disangka, keluarga He masih berusaha memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Suli memandangi Kalon dengan mata merah sambil berbicara, Paman kedua, meskipun aku mati, aku tidak akan melayani siapapun.
Kalon juga sangat marah. Setelah hening sesaat, ekspresi tekad tiba-tiba muncul di matanya. Dia menatap Suli sambil berbicara, "Aku akan meminta orang mengantarmu pergi sekarang. Jangan pernah kembali ke keluarga He lagi." Suli tampak terkejut, seolah-olah tidak menyangka Kalon akan mengatur seseorang untuk mengantarnya pergi. Selama periode waktu ini, dia sudah menjadi tahanan rumah di keluarga He. Meskipun terakhir kali Kalon pernah menyuruhnya pergi, dia tahu kalau dia pergi, itu akan membawa banyak masalah bagi Kalon. Dan sekarang pun begitu, Wira sudah memutuskan untuk mengirim dirinya pergi melayani pewaris keluarga Jiang. Jika saat ini dia diantar pergi oleh orang-orang Kalon, Kalon pasti akan disalahkan. Suli bertanya, "Jika aku pergi, paman kedua pasti akan berakhir sangat buruk, kan?" Kalon mengerutkan kening sambil berbicara, "Aku adalah kakek kedua dari keluarga He. Meskipun aku melepaskanmu pergi, siapa yang berani menyentuhku? Meskipun kakekmu marah, dia tidak akan melakukan apa-apa padaku. Sebaliknya, jika kamu tidak pergi, aku takut nyawamu akan melayang." Dia tahu betul jika Suli benar-benar dikirim untuk melayani Jaden, meskipun Suli mati, Suli juga tidak akan menyerah kepada Jaden. Melihat Suli masih ragu-ragu, Kalon tiba-tiba menjadi cemas dan berbicara dengan marah, "Apalagi yang kamu pertimbangkan? Jika tidak pergi sekarang, kamu benar-benar tidak akan bisa pergi lagi." Suli akhirnya mengambil keputusan, menatap Kalon dengan mata merah sambil berbicara, "Paman kedua, aku akan mengingat kebaikanmu selamanya." Kalon menganggukkan kepala, "Sopirku sudah ada di depan pintu. Cepat masuk ke mobil." Suli menatap Kalon untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan pergi. Begitu masuk ke dalam mobil, Kalon tiba-tiba berbicara, "Jika suatu hari, keluarga He benar-benar akan hancur, aku harap kamu bisa membantu keluarga He. Keluarga He tidak perlu mendapatkan kembali kemuliaannya. Selama provinsi pusat masih ada keluarga seperti keluarga He sudah cukup." Terakhir kali dia juga bertanya pada Suli, jika suatu hari, keluarga He akan hancur, apakah Suli akan membantu keluarga He? Suli tidak memberi tahu jawabannya saat itu. Hari ini, dia sekali lagi meminta Suli untuk membantu keluarga He. Bayangan ibunya bunuh diri dengan menabrak batu tiba-tiba muncul di benak Suli, kebenciannya terhadap keluarga He menjadi semakin dalam. Tapi, saat dia memikirkan Kalon, satu-satunya paman di keluarga He yang baik padanya, dia tidak tega menolaknya. "Tidak masalah, aku hanya bicara saja. Jika kamu tidak mau, maka..." Melihat Suli tidak berbicara, Kalon tersenyum pahit. Saat dia hendak mengatakan lupakan saja, dia mendengar Suli berbicara, "Paman kedua, aku berjanji padamu." Mendengar ini, kesedihan di wajah Kalon menghilang sesaat, dia berbicara sambil tersenyum, "Kalau begitu paman kedua akan berterima kasih padamu lebih dulu." Melihat mobil itu perlahan pergi, Kalon diam-diam menghela nafas lega. Bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya keturunan dari adik ketiga. "Hanya ini yang bisa kulakukan, kuharap kamu bisa menepati janjimu kepadaku hari ini." Mata Kalon memerah, dia melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa menghela nafas. Dia sangat sadar penolakan Dewan Tetua terhadap keluarga seni bela diri kuno, dan juga tahu tentang pergulatan rahasia antara Dewan Tetua dan keluarga seni bela diri kuno. Keluarga seni bela diri kuno ingin memasuki dunia sekuler dan menjadi pemimpin dalam menguasai dunia baru. Namun, Dewan Tetua terus menghalangi dan bekerja keras untuk menjaga martabat masyarakat di dunia sekuler. Begitu keluarga seni bela diri kuno benar-benar menjadi pemimpin dunia baru, orang-orang biasa di dunia sekuler yang tidak memiliki seni bela diri akan berakhir dengan sangat sengsara. Bisa dibilang, antara keluarga seni bela diri kuno dan Dewan Tetua, Wira sudah memilih keluarga seni bela diri kuno. Jika keluarga seni bela diri kuno menang, keluarga He akan semakin kuat, tetapi mereka tidak punya pilihan selain menerima perintah dari keluarga Jiang. Seumur hidup ini, keluarga He hanya bisa menjadi keluarga boneka. Jika Dewan Tetua menang, maka keluarga He akan menjadi sasaran menakut-nakuti para monyet. Sebagai perbandingan, Kalon merasa kejahatan tidak akan pernah bisa mengalahkan kebaikan, dan kemenangan akhir hanya akan berpihak pada Dewan Tetua, dan di dalam hatinya, dia sangat optimis terhadap Dewan Tetua.
Pada saat ini, sekelompok orang bergegas masuk dengan sikap ganas. Lancang sekali. Kalon berteriak dengan marah sambil berbicara dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, kalian masih punya peraturan tidak? Datang ke keluarga keduaku, bahkan tidak tahu melapor dulu. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda, dia melangkah maju sambil tersenyum dan berbicara, Tuan muda kedua, harap tenang. Kami datang ke sini untuk mengundang Nona Suli atas perintah pemimpin keluarga. Masalahnya mendesak dan kami lupa melaporkannya. Tolong jangan salahkan kami, Tuan kedua. Datang begitu cepat. Kalon merasa sedikit lebih cemas. Rumah keluarga He sangat besar, dan mobil yang membawa Suli pergi baru saja pergi. Jika berita kepergian Suli terungkap sekarang, mobil itu pasti akan dihentikan sebelum meninggalkan rumah keluarga He. Plak. Kalon menamparkan wajah pihak lawan dan berbicara dengan marah, aturan tetap aturan. Berani masuk ke keluarga kedua tanpa izin, menurut aturan keluarga keduaku, itu adalah kejahatan besar. Pihak lawan ditampar, dan tarida tamparan yang jelas segera muncul di wajahnya. Tuan kedua, aku sudah mengatakannya kalau aku kemari di bawah perintah pemimpin keluarga. Kamu menghukumku di depan umum, apakah kamu menganggap serius pemimpin keluarga? Pihak lawan bertanya dengan tatapan acuh tak acuh. Ada beberapa petarung di belakangnya, semuanya menatap Kalon dengan penuh semangat, sama sekali tidak menganggap serius Kalon. Kalon mengerutkan kening sambil mendengus dingin, Hotman, apakah kamu ingin menyerangku? Hotman berbicara dengan nada dingin, aku tidak berani. Kalon berbicara dengan nada dingin, kalau tidak berani, pergilah dari sini. Aku akan membawa Suli menemui ayah. Tidak diduga, Hotman tidak mau menyerah. Dia menatap Kalon sambil berbicara, Tuan kedua, pemimpin keluarga memintaku untuk datang dan bawa pergi Nona Suli secara pribadi. Tolong jangan menilitkan aku. Hamif. Kalon berbicara dengan nada dingin, aku ingin lihat siapa yang berani bersikap sombong di keluarga kedua tanpa seizinku. Hotman melambaikan tangannya dan memerintahkan, hentikan Tuan kedua. Mengikuti perintahnya, beberapa petarung segera mengepung Kalon. Kalon tiba-tiba menjadi marah, lancang sekali. Hotman, apakah kamu sadar dengan apa yang kamu lakukan? Hotman bahkan tidak melihat ke arah Kalon, dia langsung bergegas ke kamar Suli. Namun, setelah bergegas masuk ke kamar, dia menemukan tidak ada seorang pun di sana. Di mana orangnya? Hotman tiba-tiba menjadi cemas, dia memandang Kalon sambil bertanya. Kalon memandang Hotman dengan tatapan dingin dan tidak menjawab. Baru pada saat itulah Hotman menyadari sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbicara dengan marah, Kalon, kamu benar-benar melepaskan Suli. Saat ini, dia bahkan tidak memanggilnya Tuan kedua, tetapi memanggilnya dengan nama. Tanpa pikir panjang, Hotman segera memutar nomor telepon Alex dan berbicara. Tuan, Suli diantar pergi oleh Kalon. Dia mungkin belum meninggalkan mansion, Tuan pertama tolong segera beri perintah untuk menghentikannya. Bersambung.